Oke, halo, selamat siang. Di sini saya akan melanjut lagi soal UTS-nya yang di bagian kuda-kuda. Nah, setelah saya mencari-mencari, di sini saya menemukan jarak yang pas untuk kuda-kudanya. Untuk lebarnya sama. Di sini 150, 120, 160, 160, 160. Dan di sini tingginya sekitar 3 meter 12, 3 12 meter, 3 meter 12 cm. Di sini untuk jarak yang di dalamnya ini sekitar 120. Nah, untuk di sini saya sudah sesuaikan semua. Untuk yang bawahnya, sininya saya sudah sesuaikan semua. Oke, kita mungkin langsung aja lanjut ke kuda-kudanya di SAP. Yang pertama, setelah kalian membuka SAP-nya, kita ke file lagi, lalu ke new model. Nah, di sini kita pakai grid only ini. Klik. Untuk X direction-nya di sini ada 11, lalu di sini 1, di sini ada 9. Nah, untuk jaraknya yang pertama tuh 150, berarti kita di sini 1,50. Direction-nya 1. Di sini Z direction-nya ada yang pertama tuh 60. Berarti 60. Oke. Oh, sorry, 0,60. Setelah ini kita langsung aja pakai. Nah, tampilannya kan seperti ini. Jadi yang kita pakai tuh yang satu layar aja. Nah, kita ubah ke XZ. Nah, di sini untuk jarak-jaraknya kita belum ubah, kita belum sesuaikan sama seperti di gambar ini. Nah, kita sesuaikan dulu. Kita klik kanan mouse kita, lalu kita ke edit grid data, lalu ke mode source system. Di sini untuk jarak-jaraknya kita pakai spacing dulu. Di sini jarak-jaraknya untuk yang pertama, yang untuk X-nya kita di sini lalu ke 160, 1,6, 1,6, 1,6. Oh, sorry, ini 1,5, 6, nah, jadi A sama B nya itu 1,5, dan dan C sampai H itu 1,6, IJ nya 1,5, dan K nya 0. Nah, untuk bawahnya ini kita ikutin. Jadi kita ikutin dari bawah ke atas ya. Jadi 6, jadi 0,6, di sini 4, 0,04, di sini 0,6, 0,04, di sini 0,56, di sini 0,8, 0,8, di sini 0,56, di sini setelah itu 0,4, 0,8, di sini 0,8 lagi, 0,8 nya ada 2, lalu 0,56, nah setelah ini kita langsung oke lagi. Nah, untuk jarak-jaraknya bisa kita udah ubah. Bentar, saya cek dulu. 0,8 di sini sih.
Basicnya di sini ya 0,08 harusnya di sini ya. Oke, untuk jarak Z-nya pertama 0,6, Z2 nya 0,04, Z3 nya 0,56, Z4 nya 0,08, Z5 nya 0,56, Z6 nya 0,08, Z7 nya 0,56, Z8 nya 0,64, Z9 nya terakhir 0. Oke, lagi. Nah, tabelnya seperti ini. Setelah itu kita di sini akan menambahkan materialnya. Nah, material kita pakai itu pertama kita ke define dulu, lalu ke material, lalu ke add material. Di sini kita oke lagi, lalu ke barisan material. Di sini untuk BJ-nya kita pakai BJ yang agak tinggi ya, BJ 41. Nah, di sini jangan lupa kita ubah dulu ke KN meter Celsius, kan meter Celsius ya. Ubah situ kita di sini jadi 228 769 228 di sini sorry 9822 di sini 2,000. Nah, untuk sini karena kita pakai BJ 41, jadi untuk itunya 250, di sini 250, sisanya 0. Nah, di sini 410 000. Sini kita copy yang ini atasnya, Ctrl C, lalu Ctrl V, di sini Ctrl C, lalu Ctrl V. Nah, untuk material BJ41 kita udah tambahkan, lalu kita oke. Nah, setelah itu kita oke lagi, lalu kita ke tambahin material untuk frame-nya. Kita ke di frame lagi, lalu ke software properties, lalu ke frame section. Nah, sini kita add new property, kita pakai yang ini. Setelah itu di sini sebentar saya lihat dulu jarak-jaraknya yang pas kita tambahkan. Nah, di sini ada tabel profil baja. Nah, untuk bajanya sini ada beberapa jenis. Kita keluarkan sini jenis-jenisnya. Ini malam 33. Nah, kita sini pakai profil siku. Nah, sini kita udah nemuin. Berarti sini kita pakai yang 90 sama yang 100. Jadi sini 90. Yang pertama 90 10. Nah, itu yang pertama di sini kita tambahkan jadi 0,90 di 0,90. Di sini 0,010. Sini 0,010. Nah, untuk BJ-nya kita BJ 1. Jangan lupa setelah itu kita oke. Kita tambahkan lagi nih buat yang metode-metodenya. Kita ada properti, lalu ke Angel. Di sini untuk yang satunya kita pakai yang ukuran 100. 10. Oke. Nah,
eh kalau ya ini terlalu kecil nih, kita pakai yang 120 deh, 120. 120 karena tadi 90, jadi di sini kita pakai 120. Lalu ukurannya di sini di 8. Nah, di sini langsung aja diganti. 120. Di sini 120. Ini 0,009. Ini 0,009. Sini BJ-nya jangan lupa ganti jadi BJ 41. Setelah itu kita oke. Jadi di sini kita udah tambahkan dua material frame-nya. Kita oke lagi. Nah, di sini frame-nya kita nggak boleh sembarangan taruh-taruh aja ya. Kita ikutin dulu ini soalnya. Nah, untuk frame luarnya itu dia agak lebih gede ya. Berarti kita di sini frame luarnya kita tambahkan dulu nih. Yang 120. Nah, pakai itu. Nah, kita dari tengah buatnya. Dari sini ke sini, lalu ke sini. Sini. Oh, sorry. Dari itu ke sini, lalu ke bawah lagi, lalu ke bawah sini, lalu terakhir ke sini. Nah, di sini juga sama kayak tadi. Nah, setelah itu di sini tambahin lagi sini. Nah, untuk di sini kita di sini ya, di bagian sini dia, bagian sini. Kita yang punya 120 tadi berarti 120 di sini. Nah, di sini 120 sini berarti kita dari sini ke sini. Berarti dari sini ke sini, set. Nah, sama bawahnya juga. Sama bawahnya juga ya, kita tambahkan dari situ ke sini ya, ke sini, dari atas sini, sini, ini ke sini. Nah, setelah itu di sini juga tambahkan ini, terus di sini juga ada, di sini juga ada. Ini juga jangan lupa. Nah, setelah frame yang ini tambahkan semuanya, kita ganti lagi frame-nya yang lebih kecil, yang 90 nih. Di sini 90-nya di sini, dari sini ke situ, ini ke sini. Sorry, dari itu ke sini. Nah, terus yang ini ke sini, kalau ini ke sini, sama juga ini juga ke situ, lalu ke sini, lalu ke sini, ke sini. Oke. Di sini untuk frame kuda-kudanya kita udah tampil semua nih ya. Di sini udah berbentuk nih.
seperti di soalnya. Nah, kita lanjut ke bagian oh ya, sebelum tambahin bagian itu kita tambahin dulu tumbuhannya di sini. Kita assign lalu ke join, strand situ tumpuan ini, lalu di sini tumpuhan roll, lalu ke join, ke strand, lalu ke yang ini tumpuhan roll, lalu oke. Nah, oke. Setelah itu kita langsung aja oh ya, kita tambah di sini bebannya. Di sini bebannya kita ke depend dulu, lalu ke load patterns. Di sini untuk beban mati dan beban hidupnya kita tambahin dulu nih. Bagi float pattern di sini kita ganti live. Sini live lagi. Sini satu. Lalu kita ke ND load pattern. Nah, sini untuk beban mati dan beban hidupnya kita udah tambahkan. Lalu kita oke lagi. Nah, di sini kita klik ininya sampai titik-titik, lalu kita ke assign, lalu ke join loads, ke force. Di sini bebannya ada sekitar beban matinya ada berapa tuh? Ada 10 bawah, berarti 10 ya. Tahun sekitar Celsius, ya, sorry, kilogram ya. Oke ya. Nah, 10 kilo. Ya, 10 kilo. Situ berarti kita langsung api aja. Ya, lihat api. Tutupnya di sini tambahin beban lainnya sekitar 57. Berarti langsung api aja. Nah, sudah. Sini beban mati dan beban hidupnya kita sudah tambahkan. Nih. Oke, langsung aja kita lanjut ke sini. Ke sini. Kalau udah kalian titik-titikkan semua, kita tadi lalu ke download, lalu ke force. Beban hidupnya ya, kita klik lagi. Nah, kalau udah dititik-titikin lagi, kita ganti ini ya, kader, lalu ke 10. 20 sorry. Ini yang bagian ininya 20 ya. Lalu kita ke nah, di sini beban mati dan beban hidupnya kita udah tambahkan. Cara lihatnya kita ke sini, lalu klik kanan. Oke. Setelah itu kita ubah ke NZ 3D. Nah, di sini 3D-nya kita ubah 3D. Setelah diituin, kita CTRA untuk ngeblok semua ininya. Lalu setelah itu kita CTRR. Nah, untuk numbernya kita di sini taruh 3 karena ya 3 aja sih gitu ya. Bisa 3 bisa 2 barang ya. Untuk jaraknya ada 4. Oh ya, di sini 3 ya, jaraknya 4. Lalu kita oke. Nah, tampilannya kan seperti ini. Tampilannya kan seperti ini. Setelah begini, kita tambahkan nih frame-nya. Sini, samping-samping sini tambah frame-nya. Kita nanti soalnya mau nambahkan apa?
sini ke sini. Sampai selesai ya semuanya kita taruhannya. Kita tambahkan ini satu-satu nih, agak makan waktu nih. Nah, oke, setelah kita tambahkan semuanya di frame luarnya nih ya, kita mau tambahkan atapnya nih. Nah, tambahan atapnya gimana? Kita ke aksa, kita ke define, lalu ke sektor properties, lalu ke arah sektian. Di sini kita add sektian. Nah, di sini kita pakai yang atap metal. 03 BJ nya materialnya kita pakai BJ plus 1. Kalau oke lagi. Nah, kita tahu data metalnya di sini. Sini. Nah, di sini kita udah tambahkan ininya. Oh ya, untuk menambahkan ininya searah jarum jam ya. Dari sini ke sini ke sini. Sembarang mau kemana? Dari sini ke sini ya. Berarti dia searah jarum jam. Kalau misalnya kita begini dari sini ke sini, dia akan arah anginnya akan ke atas. Untuk atap ini kan arah angin harus ke bawah nih, jadi kita harus seperti itu ya, dari sini ke sini. Nah, untuk bawahnya sama juga, untuk sampai kanan sini sama. Oh, ini salah. Ke sini. Nah, cara melihat yang kita udah tambahkan ini, kita di sini kita ke select ini, lalu ke properties, lalu ke arsitektur. Kita pilih metal, lalu select. Di sini kita udah lihat nih, udah select semua nih ya di sini. Kita tinggal CTR aja, CTR R, lalu ke numbersnya kita tambahin yang 2, lalu langsung oke aja. Nah, supaya apa? Supaya kita gak capek-capek buat tambah satu. Itu soalnya memakan waktu itu. Nah, di sini kita udah tambahkan nih tapnya nih. Semua. Nah, setelah semuanya kita tambahkan, kita ke tambahkan beban mati dan beban hidupnya di bagian atap ini. Cara tambahkannya itu kita ke assign, lalu ke sebelum kita tambahkan, kita ngeblok dulu semuanya ini ya, sampai ada titik-titik ya bagian atapnya ya. Lalu ke area load, lalu ke from the frame cell. Di sini beban matinya
Sini beban matinya 20 nih. Jadi 20 ya. Oke. Oke. Terus beban hidupnya kita kayak alge itu saling cek lagi ke properties, lalu ke area sekian, kata metal, cek lagi, lalu ke sign, lalu ke area launch, lalu di front set. Sini kita pakai live, sini live nya kita 0,7. Setelah itu kita oke. Nah, sini beban hidup dan beban matinya kita udah tambahkan nih. Sini. Dan untuk ininya bebannya kita udah tambahkan juga. Oke, setelah itu oke. Nah, setelah ini kita langsung kejaran nih. Di sini kita dengan front case, power run now. Sini set. Ini seperti ini. Nah, di sini ternyata masih ada yang merah nih bagian kuda-kudanya nih. Berarti di sini kita ada yang salah nih berarti. Dan bukan salah, tapi material kuda-kuda kita nih mungkin masih kurang nih ya, masih kurang buat ngebiruin semua. Nah, jadi sebelum itu kita edit lagi nih materialnya biar di sininya warna biru atau warna hijau ya. Nah, ternyata untuk 120 itu kurang berarti ya. Ya, jadi kita edit lagi nih buat ininya. Kita ini dulu. Oke. Lalu ke define, lalu ke properties, lalu ke frame ya. Nah, di sini kita ganti buat bajanya. Ternyata bajanya kurang ini ya, masih merah nih. Nah, bumper baja. Nah, kita ganti nih yang 120 tadi nih, masih kurang katanya. Jadi kita langsung aja add copy of property. Di sini kita ganti sebentar, kita lihat dulu ini yang karena bajanya masih kurang gitu ya, padahal bajunya udah 41 itu lumayan kuat itu baja 41, tapi buat bagian frame luarnya masih kurang, ternyata belum terlalu kuat, jadi kita harus ganti untuk frame-nya. Nah, untuk frame-nya di sini kita ganti yang kalau misalnya 120 tidak ini, kita ganti yang coba kita 150 dulu ya. Oke. 150. Di sini 115. Nah, tekan sini jadi 150. Oh ya,
sebelum itu kita ke ini dulu 150. Nol 0,015 1. Oke, setelah kita ganti ini kita oke. Nah, kita oke lagi. Nah, cara ganti firmware itu gampang aja, tinggal di select. Kalau ke select ini, lalu ke properties, lalu ke frame section. Di sini kita pilih yang 120, ini 120 tadi, ya, untuk keluar select lagi. Nah, di sini kita ganti nih. Jadi assign lalu ke frame, lalu ke frame section, ganti yang 120. Nah, sini kita udah ganti nih. Coba kita tes lagi ya. Terang. Nah, coba kita lihat. Wah, ternyata masih ada yang merah nih di bagian frame dalamnya, di bagian sini. Nah, untuk frame luarnya kita sudah cukup nih ya, sudah lumayan kuat nih untuk frame luarnya. Frame luarnya sudah cukup kuat lah. Nah, untuk dalamnya ini masih ada yang merah nih, sekitar 6. Jadi kita frame dalamnya mungkin kita ganti juga frame dalamnya. Kita ke ini dulu, kita buka dulu kuncinya, lalu ke define, lalu ke sektor properties, lalu ke section. Nah, yang kita ganti itu yang 90 ini, berarti kita ganti jadi mungkin kita ganti jadi 100 ya. Untuk frame ini kita ganti jadi 100. Kita langsung aja ke property, lalu angel, ke anjing property, lalu angel. Nah, sini kita ganti ke ganti jadi yang 100 7. Ini 100, sini 100, sini 0,007, di sini 0,007. Setelah itu kita ke BJP1. Nah, setelah itu kita oke lagi. Kita ke select lagi ke properties, lalu ke frame section. Nah, di sini kita pilih yang ini dulu, ke select lagu. Setelah itu setelah kita select semua, ini di sini akan kelihatan untuk frame-nya kita udah select semua. Lalu ke assign, lalu ke frame, lalu ke frame section. Nah, di sini kita ganti yang 100 tadi nih. Oke. Nah, 150, 100. Nah, setelah itu kita coba kita run. Kita lihat apakah sudah. Wah, ternyata di sini masih merah nih ya, masih merah di bagian sininya. Nah, kalau misalnya itu masih merah, berarti kita ganti lagi. Ternyata yang 100 itu belum cukup kuat untuk gantinya. Kita ganti lagi. Kita ke select lagi, select, lalu ke properties, protection. Yang 100 tadi kita select lagi. Kita coba ini yang 120. 120. Oke. Coba kita run. Nah, di sini udah kelihatan nih. Jadi coba kita lihat dulu ke ininya. Kita save our member. Nah, di sini sudah 0 ya. Kita cek nih sudah tidak ada kesalahan. Di sini udah biru dan hijau semua, kuning kan. Nah,
Nah, kita di sini cari reaksi peletakannya nih. Klik sini lagi, lalu ke join, lalu kita ke dead, kita oke. Nih, reaksi peletakannya di sini kita tahu nih arah-arahnya. Sini ke atas nih. Untuk ke arah X yang ke ini keluar dia sekitar 176,1 dan Y ke arah sana 195,8. Untuk Z nya ke arah atas 454,63. Nah, di dalamnya arah ke sana 176,73, sana 114,78 ke atas 753,86, sini 753,76, di sana 453,95, dan ininya 176,08 untuk arah Y ke dalam itu 192,67. Sekarang kita cari axial force-nya. Frame bubble, kita ke axial force, lalu oke. Ya, axial force-nya kelihatan ini. Seru banget ya. Nih, di sini dia terjadi negatif 181,32. Di sini 1515,5. Di sini 2086,1. 61,1 ya. Bisa dilihat. Ya, ini sekitar 2005 kilogram buat frame bawahnya. Untuk frame yang bawahnya ya min sini ya, min 1,1. Untuk torsionnya sekitar 1,490 kilogram ya. Di sini min ya, jadi min ya di sini ya, karena dia di dalam. Nah, untuk sini kita frame yang sudah sesuai, dan terakhir kita kasih kesimpulan ya. Jadi untuk kesimpulan dari ininya, kita Oke, jadi kesimpulannya tuh di sini kita tuh nggak boleh sembarang pakai material, karena sangat mengaruhi rangka kuda-kuda tersebut. Kalau materialnya kurang, kuda-kudanya akan roboh. Seperti tadi tuh, tadi materialnya kurang tuh di bagian luar dan dalamnya, dia kurang sekali. Makanya terjadi warna merah di bagian bawahnya, karena materialnya itu dia agak sesuai sama kuda-kuda tersebut. Nah, jadi kalau misalnya gitu, jadi kita harus cari material yang sesuai sampai ketemu ya. Di sini kita udah ketemu nih, warna biru semua tadi nih. Dan nah, untuk frame-nya ini sudah bagus semua, udah cocok ya, sudah sesuai. Di sini kita udah menemukan yang cocok nih. Sebenarnya di sini untuk frame-nya kita bisa pakai yang siku atau kanal C bisa. Di sini aku pakai yang siku. Jadi ya seperti ini. Mungkin
Oh ya, jadi sama sebelum 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 menggambar kuda-kuda ini, kita tuh terlebih dahulu gambarnya di bagian sini dulu, di AutoCAD dulu. Kita harus cari ininya dulu ya, cari tingginya tuh sesuai apa belum sudah. Ya, tadi sebelum saya cari tuh saya cari dulu buat derajatnya itu udah sesuai sama tingginya apa, udah sesuai apa belum ya. Nah, di sini sepertinya sudah sesuai semua. Di sini tidak ada cari persennya. Nah, di sini tetap 60, jaraknya sama. Nah, jadi kesimpulannya sebelum kita menggambar di SAP, terlebih dahulu kita menggambarnya di AutoCAD dulu. Nah, dan untuk rangka-rangkanya ini, untuk rangka-rangka yang di dalamnya dan luarnya itu kita harus menyesuaikan BJ dan materialnya. Mungkin sekian dari kesimpulan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.